Yang saya akan jelaskan pertama itu translasi. Translasi dibagi menjadi dua, yaitu translasi horizontal dan translasi vertikal. Nah, notasi dalam translasi ini yaitu X, Y jika ditranslasikan dengan A dan B akan menjadi X aksen dan Y aksen. X aksen dan Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. Nah, saya akan menjelaskan pertama yaitu translasi horizontal. Y aksen sama dengan F dalam kurung X min A. Contoh, diketahui bila Y aksen sama dengan 3X dan translasinya sama dengan min 3 per 0. Diketahui hasilnya, yaitu penyelesaiannya dengan cara Y aksen sama dengan 3X, Y aksen sama dengan 3X min A. Maka akan menjadi Y aksen sama dengan 3X min dalam kurung min 3. Maka akan menjadi X tambah min 3. Maka jawabannya yaitu Y aksen sama dengan 3X plus 3. Kedua yaitu translasi vertikal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, cari titik potong dari garis awal terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X terhadap sumbu Y sama dengan 0, sumbu Y terhadap sumbu X sama dengan 0. Cari titik potong dari garis bayangan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, 3X min Y min 9 sama dengan 0 ditranslasikan dengan 8 dan 6. Maka jawabannya Y sama dengan AX plus B. 3X min Y min 9 sama dengan 0. 3X min 9 sama dengan 4 sama dengan Y sama dengan 3X min 9. Dan yang B, Y sama dengan 3X min 9, Y aksen min 6 sama dengan 3X aksen min 9. Y aksen sama dengan 3X aksen min 9 plus 6. Y aksen sama dengan 3X aksen min 3. Yang C, sumbu X sama dengan, jika ditranslasikan ke sumbu Y sama dengan 0. Y sama dengan 3X min 9. Maka 0 sama dengan 3X min 9. Min 9 dipindah ruaskan dan menjadi 9 sama dengan 3X. 3 sama dengan X. Dan yang D, sumbu X terhadap sumbu Y, yaitu Y sama dengan 3X min 3, 0, jadinya Y-nya sama dengan 3X min 3. Min 3 dipindah ruaskan menjadi 3. 3 ini dibagi ke 3X dipindah ruaskan menjadi 1 sama dengan X. Sumbu Y ditranslasikan dengan X sama dengan 0 akan menjadi Y sama dengan 3X min 9, Y sama dengan 3, 0 min 9, Y sama dengan 0 min 9, yaitu Y sama dengan min 9. Sumbu min Y ditranslasikan dengan X sama dengan 0 akan menjadi Y sama dengan 3X min 3, Y sama dengan 3, 0 min 3, Y sama dengan min 3. Dilantasi. Nah, sama seperti tadi, dilantasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pusat 0,0 dan pusat A, B. A, B di sini yaitu angka yang akan kita dapatkan nanti di soal. Nah, jika pusat 0,0, maka X, Y jika dilantasikan akan menjadi KX, KY. Nah, untuk mendapatkan X dan Y-nya itu, rumusnya yaitu X aksen per K dan Y aksen per K. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat AB. Nah, di pusat AB ini sama seperti tadi, X, Y jika dilantasikan akan menjadi K dalam kurung X min A plus A
koma K dalam kurung Y min B plus B. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertama mencari nilai X dan Y terlebih dahulu jika sudah ada soal. Langkah keduanya substitusi ke fungsi yang diketahui nilai X dan Y yang diperoleh. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu contoh soal dari pusat 0,0, yaitu tentukanlah bayangan dari fungsi 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dengan skala 2 dan pusat 0,0. Nah, di sini diketahui soalnya yaitu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dengan skala 2 dan ditanya yaitu A aksen. Cara penyelesaiannya yaitu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Masukkan rumus X dan Y-nya yaitu 2x aksen per K min 3y aksen per K tambah 6 sama dengan 0. Maka akan menjadi 2x aksen per 2 min 3y aksen per 2 plus 6 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan per 2-nya ini, maka kita akan kalikan dengan 2. Maka 2x aksen per 2 kali 2 min 3y aksen per 2 kali 2 plus 6 kali 2 sama dengan 0 kali 2. Di sini kita harus mengalihkan semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu mencoret 2 dan kali 2-nya ini. Coret, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 2x min 3y plus 12 sama dengan 0. Untuk soal keduanya, yaitu soal A, B. Nah, untuk soalnya tentukan bayangan dari fungsi 3y min 4x min 6 sama dengan 0 dengan skala min 2 dan pusat 1,1. Maka diketahui soal yang tadi yaitu 3y min 4x min 6 sama dengan 0 dengan skala min 2, A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Dan ditanya masih sama yaitu A aksen. Nah, langkah pertamanya kita akan mencari X dan Y terlebih dahulu, yaitu X aksen sama dengan K dalam kurung X min A plus A, yaitu min 2 dalam kurung X min 1 plus 1. Di sini kita kali pelangi, maka akan menjadi min 2X plus 2 plus 1. Nah, plus 2 dan plus 1 ini kan kita tambah, yaitu akan menjadi min 2X plus 3. Plus 3-nya ini akan kita pindah ruaskan ke depan, yaitu akan menjadi X aksen min 3 sama dengan min 2X. Min 2X ini yaitu min 2 kali X. Maka min 2 kita pindah ruaskan ke depan akan menjadi bagi X aksen min 3 bagi 2, min 2. Nah, di sini karena A dan B-nya sama, maka sudah pasti hasil X aksen dan Y aksen itu akan sama. Nah, kita langsung saja ke langkah yang kedua, yaitu memasukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi. 3y min 4x min 6 sama dengan 0 akan menjadi 3y aksen min 3 per min 2 dikurang 4x aksen min 3 per min 2 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita di sini akan menghilangkan per 2-nya sama seperti tadi. Maka kita akan kalikan dengan min 2. Coret. 6 kali min 2 sama dengan 0 kali min 2. Nah, kita akan mendapatkan hasil yaitu 3y aksen min 3 dikurang 4x aksen min 3 plus 12. Nah, di sini ini belum selesai. Kita perlu mengalihkan pelangi 3y aksen dengan 3 dengan y aksen dan 3 dengan min 3. 4 dengan X aksen dan 4 dengan min 3. Setelah kita kali pelangi kan, kita akan mendapatkan hasil 3y aksen min 9 min 4x aksen plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu mengelompokkan yaitu angka dengan angka dan yang aksen dengan yang aksen. Maka kita akan mendapatkan hasil dari pengurangan dan pertambahan yaitu 3y aksen min 4x aksen tambah 15 sama dengan 0. Maka itulah hasil yang akan kita dapatkan.
Saya akan menjelaskan tentang rotasi. Di rotasi ini kita akan menggunakan sudut istimewa yaitu 90, 180, 270, dan 360. Nah, kita hanya menggunakan sin dan cos dari sudut-sudut ini yaitu 1, 0, min 1, 0, 0, min 1, 0, 1. Nah, di rotasi ini juga dibagi menjadi dua yaitu pusat 0,0 dan pusat AB. Di pusat 0,0 setiap sudut memiliki rumus yang berbeda. Misalnya sudut 180 X aksen sama dengan min X aksen, Y aksen sama dengan min Y aksen. 360 X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y aksen. Dan di sudut 90 X sama dengan Y aksen, Y sama dengan min X aksen. Ini kalau sudut 270 ya, hanya tinggal dibalik saja. Selanjutnya ke cara, yaitu contoh soal yang pertama. Ini sudut 0,0. Ini rumus dari 0,0 yaitu 2Y min 3X tambah 6 sama dengan 0 dengan sudut 90. Maka jika sudut 90 seperti rumus yang tadi yaitu 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0, maka tinggal ditukar saja seperti rumus yang tadi. 2 min X aksen min 3Y aksen plus 6 sama dengan 0. Masuk rumus, sudah masuk. Min 3Y aksen min 2X plus 6 sama dengan 0. Karena ini dibalik tadi, maka untuk menghilangkan minnya akan kita kali min 1. Maka akan menjadi 3Y aksen plus 2X aksen min 6 sama dengan 0. Inilah hasil dari rumus yang 0,0. Nah, untuk pusatnya itu yang AB, rumusnya itu kalau mencari X aksennya sama dengan X min A cos sudut min Y min B sin sudut tambah A. Kalau mencari Y aksennya X min A sin sudut plus Y min B cos sudut plus B. Nah, contoh soalnya yaitu 3Y min 4X min 6 sama dengan 0 dengan P 1,2 dan sudut 90. Diketahui A-nya 1 dan B-nya 2. Yang ditanya adalah A aksen. Pertama-tama kita akan mencari X aksen dan Y aksen terlebih dahulu. Masukkan rumus X min A cos sudut min Y min B sin sudut tambah A akan menjadi X min 1 0 karena cos dari sudut 90 min Y min 2 sin dari 90 adalah 1 plus 1. Maka akan menjadi sama dengan min Y min 2 plus 1. Min ini dikali pelangikan menjadi min Y plus 2 plus 1. Nah, di min Y plus 2 plus 1 ini kita akan pindah ruaskan. Ini sudah dijumlahkan jadi menjadi 3. Kita akan pindah ruaskan ke depan menjadi X aksen min 3 sama dengan min Y. Karena masih min Y di sini, kita akan kalikan dengan min 1 menjadi min X plus 3 sama dengan Y. Y aksen X min 2 min A sin sudut plus Y min B cos sudut plus B. Kita masukkan angka X min 1 kali 1 plus Y min 2 kali 0 plus 2. Maka jika sudah dihitung-hitung akan menjadi X min 1 plus 0 min 0 plus 2. Maka X min 1 plus 0 plus 2. Kita akan jumlahkan lagi akan menjadi sama dengan X min 1 plus 2 sama dengan X plus 1. Karena sudah dijumlahkan, plus 1 ini akan kita pindah ruaskan ke depan menjadi Y aksen min 1 sama dengan X. Sekarang kita masukkan rumus 3Y min 4X plus min 6 sama dengan 0 akan menjadi 3 min X plus 3 min 4 Y aksen min 1 min 6. Ini kan akan kita kali pelangikan seperti rumus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu menjadi min 3X aksen min 4X aksen
min 4 di aksen, plus 9 plus 4 min 6. Kita jumlahkan akan menjadi 3 min 3x aksen min 4y aksen plus 7 sama dengan 0. Karena tidak boleh ada minus di depannya, maka akan kita kalikan minus 1. Menjadi 4y aksen plus 3x aksen min 7 sama dengan 0. Inilah hasil yang akan kita dapatkan. Kita akan menjelaskan tentang lingkaran, hubungan panjang busur dengan luas curing. Nah, di sini ini itu rumus untuk yang nomor 1. Jika seperti ini, kita akan menggunakan rumus ini. Sudut per 360 sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas curing per luas lingkaran. Jika seperti soal nomor 2, kita akan menggunakan rumus sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas curing AOB per luas curing COD. Nah, untuk rumus luas lingkaran dan luas keliling lingkaran, maka akan ditemukan yaitu luas lingkaran pi r kuadrat, sedangkan keliling lingkaran 2πr. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu diketahui sudut PLM sama dengan 45 dan sudut PKN sama dengan 60. Luas curing PLM sama dengan 24. Nah, ini kita akan menggunakan rumus yang nomor 2 karena diketahui ada 2 sudut. Maka jawabannya, cara penyelesaiannya, sudut PLM per sudut PKN sama dengan luas curing PLM per luas curing PKN sama dengan 45 per 60 sama dengan 24 per X karena belum diketahui. Ini kita akan kali silangkan menjadi 4X sama dengan 60 kali 24. 4X sama dengan 140 1440 per 45. Ini tinggal dibagi, maka akan mendapatkan hasil 32. Maka luas curing PKN adalah 32 cm3. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang nomor 1. Diketahui sudut AOB sama dengan 72, panjang OA sama dengan 21 cm. Ditanya luas juring AOB. Jawab, luas juring sama dengan sudut per 360 dikali luas lingkaran. Kita akan mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Seperti yang tadi saya jelaskan, maka 22 per 7 kali 21 kali 21. Dicoret-coret, maka menjadi 22 kali 3 kali 21. Maka akan mendapatkan hasil sekitar 1386. Kita akan kembali ke rumusan tadi. Sudut yang diketahui yaitu 72 per 360 kali 1386 akan menjadi 277,2. Terima kasih.